Bryan Flamingo masuk radar AC Milan, pantauan langsung Moncada. AC Milan kembali menambah nama dalam daftar incaran mereka untuk memperkuat lini pertahanan. Menurut laporan dari jurnalis Nicolo Sierra, bek muda Bryan Flamingo kini masuk dalam radar transfer Rossoneri. Flamingo yang tampil impresif di Eredivisie, kabarnya sudah dipantau secara langsung oleh kepala pemadu bakat Milan, Giovanni Moncada, yang dikenal jeli dalam menemukan talenta muda potensial di Eropa. Meski belum ada negosiasi resmi yang dimulai, masuknya nama Flamingo ke dalam daftar incaran menunjukkan bahwa Milan terus mencari opsi segar untuk memperkuat kedalaman skuad, khususnya di lini belakang. Dengan usia yang masih muda dan potensi berkembang yang besar, Flamingo bisa menjadi proyek jangka panjang Milan, sebagaimana filosofi klub dalam membangun tim dengan fondasi pemain muda berkualitas. AC Milan catat penjualan terbaik dalam sejarah klub. AC Milan menorehkan pencapaian impresif dalam bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Sky Sport, Rossoneri telah mencatat penjualan tertinggi dalam sejarah klub, melampaui semua rekor dari musim-musim sebelumnya. Hingga saat ini Milan telah mengumpulkan sekitar 149 juta euro dari penjualan pemain, dan angka ini masih bisa bertambah mengingat bursa transfer belum resmi ditutup. Meski Milan dikenal sebagai klub yang lebih aktif membeli pemain dalam beberapa tahun terakhir, musim ini memperlihatkan perubahan strategi yang signifikan. Klub tak ragu untuk melepas sejumlah pemain kunci demi menjaga keseimbangan finansial dan membuka ruang bagi regenerasi skuad. Sky Sport menyebut bahwa tidak pernah sebelumnya Milan melakukan penjualan sebesar dan seefektif ini, baik dari segi nilai transfer maupun efisiensi dalam membentuk ulang struktur tim. AC Milan siap buka pembicaraan dengan Leicester City. AC Milan terus melanjutkan pergerakannya di bursa transfer musim panas ini. Salah satu nama yang kini masuk dalam radar Rossoneri adalah Caleb Okoli, bek tengah milik Leicester City. Menurut laporan jurnalis terpercaya Nicolo Sierra, Milan masih tertarik pada sang pemain dan dijadwalkan akan membuka pembicaraan resmi dengan pihak klub dalam pekan depan. Okoli yang tampil solid bersama Leicester City musim lalu telah memberikan lampu hijau untuk transfer ini. Bek berusia 23 tahun tersebut bersedia bergabung dengan AC Milan dan menerima kontrak berdurasi 5 tahun dengan nilai gaji tahunan berkisar antara 1,8 hingga 2 juta euro. Minat Milan terhadap Okoli bukan hal baru. Sang pemain dikenal memiliki visi kuat, kecepatan yang baik, dan kemampuan membaca permainan yang cocok dengan gaya bertahan Milan. Selain itu, statusnya sebagai pemain muda yang berkembang pesat membuatnya menjadi opsi jangka panjang yang menarik. Rasmus Højlund kecewa disebut abaikan Milan, bantah tuduhan media. Striker muda asal Denmark Rasmus Højlund merasa kecewa dengan pemberitaan media yang menyebut dirinya mengabaikan ketertarikan dari AC Milan. Dalam laporan terbaru yang diungkapkan oleh jurnalis senior Carlo Pellegatti, Højlund membantah anggapan bahwa ia menolak Rossoneri secara langsung. Højlund merasa pemberitaan yang beredar di media terlalu menyudutkan, seolah-olah ia menolak Milan tanpa pertimbangan. Padahal menurut sumber dekat pemain, ia selalu terbuka pada semua opsi, termasuk Milan, selama mendapatkan peran yang sesuai dan kesempatan bermain reguler. Komentar ini muncul di tengah spekulasi mengenai masa depan Højlund di Manchester United, di mana ia belum sepenuhnya mengamankan tempat sebagai starter utama. Milan sendiri dikabarkan sempat menunjukkan minat untuk merekrutnya, terutama jika ada peluang dalam bentuk peminjaman atau skema transfer yang fleksibel. Christian Pulisic pulih dari cedera ringan, kembali berlatih bersama tim. Kabar baik datang dari skuad AC Milan. Winger andalan mereka Christian Pulisic telah pulih sepenuhnya dari cedera pergelangan kaki ringan yang sempat membuatnya absen dari beberapa sesi latihan sebelumnya. Menurut laporan dari jurnalis Anto Vitiello, pemain asal Amerika Serikat itu sudah kembali bergabung dengan grup utama dalam sesi latihan kemarin dan hari ini. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa Pulisic siap tampil dalam pertandingan-pertandingan mendatang, asalkan tidak ada kemunduran kondisi fisik. Kembalinya Christian Pulisic tentu menjadi dorongan besar bagi pelatih dan tim. Sepanjang musim lalu, ia menjadi salah satu pemain kunci di lini serang Rossoneri berkat kreativitas, kecepatan, dan kemampuan mencetak golnya. Dengan pulihnya Pulisic, Milan kini memiliki opsi lebih lengkap di sektor sayap untuk menatap laga-laga penting ke depan, baik di Serie A maupun kompetisi lainnya.
Fleksibilitas De Winter jadi senjata tambahan di lini belakang Milan. Conny De Winter menunjukkan dirinya sebagai salah satu pemain bertahan paling fleksibel yang dimiliki tim saat ini. Pemain muda asal Belgia ini mampu bermain di berbagai posisi di lini belakang, memberikan opsi taktis tambahan bagi sang pelatih. De Winter bisa ditempatkan sebagai bek tengah kanan dalam formasi 3 bek, peran yang menuntut kemampuan membaca permainan dengan baik dan kecepatan untuk menutup ruang lawan. Selain itu, ia juga mampu bermain sebagai bek tengah dalam formasi 4 bek, menunjukkan ketangguhan fisik serta ketenangan dalam duel 1 lawan 1. Tidak hanya itu, De Winter juga bisa dimainkan sebagai bek sayap dalam skema 4 bek. Peran ini menuntut stamina dan kemampuan menyerang yang cukup baik, sesuatu yang mulai ia tunjukkan dalam beberapa laga terakhirnya. Menurut laporan Gazzetta, fleksibilitas ini membuat pelatih AC Milan Massimiliano Allegri memiliki keuntungan besar. Allegri dapat melakukan perubahan formasi dengan mulus selama pertandingan, misalnya dengan menarik bek sayap lebih dalam untuk memperkuat pertahanan atau membentuk blok pertahanan yang lebih solid tanpa harus mengganti pemain. Marco Lazetic selangkah lagi gabung Aberdeen. Penyerang muda AC Milan Marco Lazetic dikabarkan tinggal selangkah lagi menuju klub asal Skotlandia Aberdeen FC. Menurut laporan dari jurnalis Daniel Longo, kesepakatan antara kedua klub telah memasuki tahap akhir dan diperkirakan akan segera diumumkan secara resmi. Menariknya, transfer ini dilakukan tanpa biaya. Meski begitu, Milan tetap menjaga potensi keuntungan di masa depan dengan menyisipkan persentase penjualan kembali yang tinggi dalam perjanjian. Artinya, jika Aberdeen menjual Lazetic ke klub lain di masa mendatang, Rossoneri akan mendapatkan bagian signifikan dari hasil penjualan tersebut. Langkah ini menandakan bahwa Milan masih melihat potensi jangka panjang dalam diri Lazetic, meskipun saat ini belum mampu menembus skuad utama di San Siro. Dengan kepindahan ke Aberdeen, pemain asal Serbia itu diharapkan mendapatkan menit bermain reguler dan pengalaman lebih di level kompetitif Eropa. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.